Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junedi, NIM 1921037, jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sinjai, semester 5. Jadi baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pelayanan sektor publik. Nah, pertama-tama yang perlu kita ketahui yaitu apa yang dimaksud dengan pelayanan sektor publik. Jadi pelayanan publik itu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, jadi pada pengertian pelayanan publik ini mengandung makna bahwa kegiatan pelayanan publik ini tertuju pada warga negara sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang. Nah, adapun yang menjadi fungsi utama dari pelayanan ini yaitu mengenai atas apa yang terjadi pada masyarakat sekitar. Misalnya ketika ada masyarakat yang ingin melakukan pengaduan dan lain sebagainya, melakukan proses pengurusan terhadap apa yang dibutuhkan dalam sekolah, misalnya dalam mencari kerja misalnya, itu kan termasuk harus mendapat pelayanan yang baik dari pemerintahan sendiri. Kemudian undang-undang yang mengatur pelayanan publik tersebut terdapat pada nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa atau pelayanan administratif. Nah, jadi jelas bahwa pelayanan publik ini tercantum dalam undang-undang. Nah, makanya pada setiap warga negara ataupun pemerintahan harus bekerja sama bagaimana tercapai pelayanan publik yang baik itu sendiri. Kemudian ada 3 fungsi dari pelayanan publik itu, yang mana di dalamnya yaitu environmental service, development service, dan protect service. Jadi keberhasilan program pelayanan prima tergantung pada penyelesaian kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab pada pelaksananya. Jadi berjalannya pelayanan administrasi yang baik itu digantungkan pada pelaksana, misalnya instansi pemerintahan. Instansi pemerintahan ini merupakan pelaksana pelayanan publik tersebut. Nah, keberhasilannya ditentukan pada bagaimana sikap dan kemampuan pemerintahan ini menjalankan pelayanan publik itu sendiri, entah itu pada penampilannya, perhatiannya, atau tindakannya, serta dapat bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada proses pelayanan tersebut. Kemudian contoh dari pelayanan publik itu yaitu misalnya pada saat ada warga masyarakat ingin melakukan pengaduan terhadap misalnya kondisi sosial, itu kan otomatis misalnya ketika ingin meminta bantuan disodorkan bantuan sosial, tentu masyarakat harus mengadu pada pemerintah agar
namanya bisa mendapatkan bantuan sosial, itu kan termasuk pada pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian selain pelayanan sektor publik, ada juga yang dimaksud pelayanan sektor privat. Nah, pelayanan privat ini berbeda, mereka lebih berorientasi kepada pelanggan atau stakeholder yang punya tujuan untuk meningkatkan keuntungan dari instansi itu sendiri. Jadi pelayanan sektor privat ini sering dipakai dalam swasta, berbeda dengan pelayanan sektor publik tadi yang dipakai oleh sistem pemerintahan. Nah, pada sektor swasta lebih mengarah profit oriented, maka lebih mementingkan kebutuhan individu. Jadi pelayanan sektor privat ini lebih kepada kepentingan individu swasta tersebut. Mereka menganalisa terlebih dahulu menurut mereka apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan organisasi swasta pun dituntut untuk memenuhi kebutuhan atau selera dari setiap individu atau pelanggan. Jadi pelayanan sektor privat ini hanya berorientasi pada pelanggannya, dia hanya terbuka terhadap pelanggannya, dan selain dari di luar itu diprivatkan. Kemudian dalam sektor swasta juga mempengaruhi oleh ilmu ekonomi seperti supply dan demand. Berarti pelayanan dalam sektor swasta dikendalikan oleh pasar, sedangkan sektor publik tidak dikendalikan oleh pasar. Jadi perbedaannya di sini juga terdapat pada pemasaran. Pelayanan sektor privat ini diatur oleh pasar. Kapan misalnya ada kondisi yang pemasaran yang naik, pelayanan sektor privat mengikut pada itu. Dia maksudnya tidak bersifat menetap, dia tergantung pada pemasaran yang terjadi, berbeda dengan pelayanan sektor publik yang dia menetap pada pelayanan yang memang dikonsistenkan. Kemudian sistem manajemen sektor swasta bersifat tertutup. Jadi pelayanan sektor privat yang dijalankan swasta ini bersifatnya tertutup, dia hanya berorientasi kepada pelanggan-pelanggan, kemudian para orang-orang yang terlibat dalam swasta tersebut. Kemudian pelayanan ada yang dinamakan pelayanan barang dan jasa. Yang manakah yang dimaksud pelayanan barang dan jasa tersebut? Misalnya ketika ada bantuan sosial yang keluar yang ditujukan kepada masyarakat, itu kan termasuk dari barang dan jasa. Nah, disinilah pelaku pelayanan ini menjalankan fungsi pelayanan itu kepada masyarakat melalui barang dan jasa tersebut. Misalnya apakah barang dan jasa ini tepat sasaran sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat, atau kemudian bertolak belakang dengan tujuan dari misalnya bantuan sosial itu sendiri. Itulah fungsi utama dari pelayanan sektor publik dalam barang dan jasa. Jadi mungkin singkat saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.